Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan penggunaan turunan fungsi bagian pertama, yakni kaitannya dengan mencari rumus dari persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana mencari rumus dari persamaan garis singgung dan garis normal pada suatu kurva. Nah, tapi sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasannya. Di sini saya sudah punya dua contoh soal yang berkaitan tentang penggunaan turunan fungsi aljabar, yakni pada persamaan garis singgung dan garis normal suatu kurva. Nah, dimana kemarin pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya untuk mencari rumus dari persamaan garis singgung itu adalah Y min Y1 sama dengan F aksen A dalam kurung X min X1. Sedangkan rumus untuk mencari persamaan garis normal itu adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen A dikali X min X1. Nah, di sini saya sudah punya dua contoh soal. Contoh ini contoh soal pertama dan yang ini contoh soal kedua. Untuk contoh soal pertama bunyinya seperti ini. Garis G sejajar garis Y min 2X sama dengan 5 dan menyinggung kurva F dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 2 min 6X tambah 1 di titik P. Koordinat titik P adalah A negatif 2,3, B negatif 2, negatif 3, C negatif 2,1, D 2, negatif 3, dan pilihan E 2,1. Baik, kalau ada soal yang berbunyi dengan sejajar, di sini ada suatu garis, dia sejajar dengan kurva fx, maka kalian harus ingat pelajaran SMP ya. Jadi garis dikatakan sejajar itu apabila dia memiliki gradien yang sama. Nah, syarat dari sejajar itu adalah gradiennya sama, gradien kedua garisnya sama. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya garis G sejajar garis Y min 2X sama dengan 5. Nah, jadi nanti untuk menyelesaikan soal ini, nanti kita akan misalkan garis Y min 2X sama dengan 5 ini, kita misalkan saja dia garis H. Oke, sekarang kita jawab soalnya ya. Jawab. Nah, kita misalkan garis H-nya itu sama dengan Y sama dengan min 2X sama dengan 5. Oke. Jadi kita misalkan garis H ini adalah garis Y min 2X sama dengan 5. Nah, nanti kita ubah dulu bentuknya ini. Garis H ini kita ubah bentuknya bisa menjadi Y sama dengan 2X tambah 5.
Nah, jadi ini adalah bentuk umum suatu garis ya. Nah, kalau sudah bentuk umumnya seperti ini, kalian masih ingat pelajaran SMP kalau ada garis Y sama dengan MX tambah C, maka M ini adalah gradiennya. Nah, kalau kita terapkan pada garis H, maka gradien garis H-nya ini adalah koefisien dari X, yakni 2. Maka di sini kita dapatkan gradien garis H. Jadi kita misalkan gradien garis H-nya ini adalah MH. Maka MH-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan di sini. Garis H ini atau garis Y-2X sama dengan ini, dia sejajar dengan garis G. Jadi, gradien garis G-nya ini, nanti kita bisa cari gradien garis G-nya. Gradien garis G itu sama dengan gradien dari garis H. Kenapa? Karena garis G sejajar dengan garis Y-2X sama dengan 5, atau kita sudah misalkan garis H. Maka di sini gradien garis G itu dia sejajar garis H. Maka di sini kita dapat M G itu sama dengan MH. Kenapa? Karena dia sejajar. Sehingga di sini kita dapatkan MG-nya itu sama dengan MH. Gradien garis H-nya adalah 2. Jadi kita dapatkan MG-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita sudah mendapatkan gradien garis G-nya, sekarang ingat garis G ini dia menyinggung kurva fx, sehingga di sini nanti kita cari f aksennya dulu. F aksen x itu sama dengan turunan dari 2x pangkat 2 itu 4x. Sedangkan turunan dari negatif 6x adalah negatif 6. Nah, kalau kita sudah mendapatkan turunan pertama dari fx ini, turunan pertama fx ini adalah mg yang ini. Jadi f aksen x itu sama dengan gradien dari garis G. Jadi di sini kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan 4x min 6, atau mg-nya sama dengan mg sama dengan 4x min 6. Sedangkan nilai dari mg-nya itu adalah 2, sama dengan 4x min 6. Negatif 6-nya pindah ruas, maka di sini 2 ditambah 6 sama dengan 4x. 8 sama dengan 4x, maka x sama dengan 2. 8 dibagi 4, 2. Jadi kita sudah dapatkan koordinat titik P absisnya di x sama dengan 2. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan koordinat absisnya x sama dengan 2, kalian substitusikan x ini ke fungsi fx-nya. Substitusi x sama dengan 2 ke f dalam kurung x. Masukkan f dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 2 min 6x ditambah 1. F aksen
F dalam kurung X ini sama dengan Y, sama dengan 2, X-nya sama dengan 2. Maka di sini 2 pangkat 2 min 6 dikali 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 itu 4. 6 dikali 2 itu 12 ditambah 1. 2 kali 4 8 dikurangi 12 tambah negatif 12 tambah 1 11. 8 dikurangi 11 negatif 3. Jadi kesimpulannya koordinat titik P nya yakni 2, negatif 3. Jadi koordinat titik P ini yang benar adalah 2, negatif 3. Sekarang kita lihat pilihannya. Pilihan 2, negatif 3 itu berada di pilihan D. Jadi jawaban yang benar dari soal nomor 1 ini adalah D. Paham ya? Jadi inilah caranya kita mencari koordinat titik P. Jadi titik P ini adalah titik singgung ya. Titik singgung dari kurva fx dengan garis G. Ingat, kalau kita mau mencari koordinat titik P-nya, kita lihat syaratnya dulu. Garis G ini apakah dia sejajar atau dia tegak lurus. Kalau sejajar itu syaratnya adalah ini. Syarat dari sejajar itu MG sama dengan MH. Jadi gradiennya sama. Sedangkan syarat dari tegak lurus itu MG dikalikan MH itu sama dengan negatif 1. Terus kalian sudah pelajari di bangku SMP. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini yang ditanyakan di sini adalah persamaan garis normalnya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Persamaan garis normal kurva Y sama dengan 1 ditambah 3X min X pangkat 2 di X sama dengan 3. Oke, jadi di sini yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita harus cari dulu ordinatnya ya. Ordinat itu artinya titik Y-nya berapa pada saat X sama dengan 3. Sedangkan X di sini dinamakan dia absis ya. Oke. Pilihannya A, Y ditambah 3X sama dengan 6, B, Y min 3X sama dengan 6, C, 3X min Y sama dengan 0, D, 3Y tambah X sama dengan 0, E, 3Y min X sama dengan 0. Oke, sekarang kita jawab soalnya. Pertama-tama kita cari dulu ordinat titik singgungnya. Di sini kita cari ordinat titik singgung di X sama dengan 3. Oke, sekarang cara untuk mencari ordinat titik singgung di X sama dengan 3, kalian substitusikan nilai X sama dengan 3 ini ke fungsi Y-nya atau fungsi fx-nya. Jadi di sini kita dapat Y sama dengan 1 ditambah 3. Di sini ada X, kalian ganti dengan 3. 3 dikurangi, di sini juga ada X, gantikan dengan 3. 3 pangkat 2. Maka di sini kita dapat Y sama dengan 1 ditambah 3 kali 3
9 dikurangi 3 pangkat 2 9, Y sama dengan 1 ditambah 9 10 dikurangi 9 1. Nah, jadi di sini kita dapat titik singgungnya sama dengan 3,1. Nah, jadi titik singgung dari kurva ini itu adalah 3,1. Setelah kita mendapatkan titik singgungnya, langkah selanjutnya adalah kita cari dulu gradien garis singgungnya. Cara mencari gradien garis singgung itu adalah dengan mencari turunan pertama dari fungsi Y-nya. Jadi di sini kita dapat gradien garis singgung. Oke, kita cari turunan pertama dari fungsi Y-nya. Y aksen itu sama dengan turunan dari 1 itu 0. Turunan dari 3x 3. Turunan dari negatif x pangkat 2 negatif 2x. Jadi di sini kita dapat gradien garis singgungnya itu adalah Y aksen sama dengan 3 min 2x. Setelah kita mendapatkan gradien garis singgung, kita cari gradien garisnya dulu. Nah, di sini kita mendapatkan gradien garisnya. Untuk mencari gradien garisan ini, kalian substitusikan nilai x ini ke gradien garis singgungnya, sehingga di sini didapatkan f aksen dalam kurung 3 itu sama dengan 3 dikurangi 2 dalam kurung 3. Jadi f aksen x itu sama dengan y aksen ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Dari mana dapat f aksen 3? Jadi y aksen ini sama dengan f aksen. Jadi di sini saya tuliskan dulu. F aksen dalam kurung x itu sama dengan 3 min 2x. Biar kalian paham nah dari mana dapatnya f aksen. Nah, setelah kita mendapatkan f aksen x, kalian substitusikan x sama dengan 3 ke dalam f aksen x-nya, sehingga ini menjadi f aksen 3 sama dengan 3 min 2 dalam kurung 3. Maka kita dapatkan f aksen 3-nya itu adalah 3 dikurangi 6. Nah, kemudian 3 dikurangi 6 itu hasilnya negatif 3. Ini adalah f aksen 3 ya. Nah, jadi gradien garisnya itu adalah negatif 3. Setelah kita mendapatkan gradien garisnya, barulah kita mencari yang namanya persamaan garis normal. Di sini kita tulis persamaan garis normal. Nah, rumus untuk mencari persamaan garis normal ini sudah saya tuliskan pada video part ke-1 ya, atau bagian ke-1. Nanti untuk link video pertamanya kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini ya. Nah, rumus dari persamaan garis normal itu adalah Y min Y1 sama dengan negatif 1 per F aksen dari A dikali X min X1.
F aksen A ini adalah gradien garisnya ya. Jadi yang di sini yang sebagai F aksen A itu adalah sama dengan negatif 3 ini yang sebagai F aksen A-nya. Sekarang kita masukkan. Nah, kemudian Y1 dan X1 ini didapat dari mana? Jadi Y1-nya didapat dari titik singgungnya dan X1-nya juga didapat dari titik singgungnya. Ingat yang namanya pasangan titik itu adalah selalu X, Y. Jadi di sini yang sebagai X1-nya adalah 3, sedangkan yang sebagai Y1-nya adalah 1. Nah, jadi X1-nya diambil dari titik singgungnya ya, biar kalian tidak salah nantinya. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti di sini kita dapat Y min Y1-nya 1 sama dengan negatif 1 per F aksen A. F aksen A di sini adalah F aksen 3-nya. Nilainya adalah negatif 3 dikali X min X1. Nilai dari X1-nya adalah 3. Oke. Sekarang kita lanjut. Berarti di sini kita dapat Y min Y1, Y min 1 sama dengan, nah di sini ada negatif, di sini ada negatif, jadi habis negatifnya ya, tinggal sisanya adalah 1 per 3 dikalikan X min 3. Oke, 3 ini adalah sebagai pembagi. Kalau kita pindah ruas maka dia menjadi pengali, sehingga kita bisa tulis di sini 3 dalam kurung Y min 1 sama dengan 1 dikalikan X min 3. Sekarang kita jabarkan. 3 dikalikan Y hasilnya 3Y, 3 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 3 sama dengan 1 dikalikan ke X hasilnya X, 1 dikalikan ke negatif 3 hasilnya negatif 3. Sekarang kita sederhanakan. Nah, berarti di sini min 3-nya pindah ruas. Berarti 3Y, X-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Di sini tandanya plus, kalau dipindah ruas menjadi min. X sama dengan min 3. Min 3 ini pindah ke kanan menjadi plus 3. Maka kita dapat 3Y min X sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya persamaan garis normal kurva Y sama dengan 1 ditambah 3X min X pangkat 2 itu adalah 3Y min X sama dengan 0. Kalau kita lihat dari pilihannya, maka yang benar dari pilihan A sampai E ini adalah pilihan yang E. Bisa dipahami kan? Oke. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana mencari titik koordinat singgungnya, titik singgung dari garis G dan kurva fx, dan bagaimana caranya kita mencari rumus dari persamaan garis normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.